Memori Kim Dokja ditarik jauh ke belakang, ke masa di mana ia pertama kali mengenal dunia melalui tekstur kertas yang lembut dan aroma tinta yang khas. Baginya, membaca bukanlah sekedar aktivitas memindai huruf-huruf hitam di atas latar putih, melainkan sebuah perjalanan transendental menuju ruang yang tidak terjangkau oleh realitas fisik. Ia teringat akan nasihat ibunya yang menyatakan bahwa makna dari sebuah bacaan tidak terletak pada hurufnya, melainkan pada destinasi kemana huruf-huruf itu membawa imajinasi sang pembaca. Di antara celah-celah cetakan hitam itulah, Dokja kecil membangun taman saljunya sendiri, sebuah tempat persembunyian yang aman dari dunia luar yang keras. Bagi seorang anak yang kesepian, buku adalah dunia di mana ia bisa menjadi apa saja, seorang pahlawan, petualang, atau pencinta. Namun, bersamaan dengan kebahagiaan itu, Dokja juga mengenal rasa sakit dari sebuah perpisahan yang tak terelakkan, yaitu akhir dari sebuah cerita. Baginya, menyelesaikan sebuah buku terasa seperti dicabut paksa dari kehidupan. Ketika tokoh utama dan karakter pendukung menghilang di balik kalimat mereka hidup bahagia selamanya, Dokja kecil merasa dikhianati oleh kesepian yang kembali datang. Pengalaman itu adalah perkenalan pertamanya dengan konsep kematian dan keterbatasan, bahwa segala sesuatu, termasuk cerita yang paling indah sekalipun, memiliki titik akhir. Kini, di tengah skenario kastil gelap yang brutal, refleksi tentang membaca kembali menjadi sangat relevan. Dokja menyadari bahwa hidupnya saat ini adalah manifestasi dari semua buku yang pernah ia baca. Ia bukan lagi sekedar pembaca yang pasif, melainkan seseorang yang sedang menuliskan nasibnya sendiri di antara garis-garis skenario yang mematikan. Kesadaran ini memberinya kekuatan sekaligus beban, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan menentukan apakah ceritanya akan berakhir dalam tragedi atau sesuatu yang melampaui akhir yang pernah ia bayangkan. Setelah keheningan reflektif tersebut, atmosfer di sekitar Dokja berubah menjadi tegang saat ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di area terbuka Paradise. Ia terbangun di sebuah ruang perawatan yang sangat tidak biasa. Melalui pengetahuannya yang luas tentang sejarah dan mitologi, ia mengenali struktur energi di tempat itu sebagai metode area gerbang mekanis. Ini bukan sekedar teknik medis, melainkan manipulasi ruang dan elemen yang hanya bisa dikuasai oleh entitas tingkat tinggi yang memahami prinsip 5 elemen dan 3 bencana. Di semenanjung Korea, hanya sedikit konstelasi yang mampu melakukan hal serumit ini. Dengan ketenangan yang telah terasah, Dokja menatap udara kosong, meminta sosok yang bersembunyi di balik area tersebut untuk menampakkan diri. Jawabannya datang dalam bentuk partikel cahaya yang memadat, membentuk sosok wanita berusia 30-an yang mengenakan seragam penjara. Meskipun penampilannya terlihat sederhana dan agak kontras dengan kekuatan yang ia pancarkan, Dokja segera mengenali identitas aslinya melalui pesan sistem yang muncul. Wanita itu adalah inkarnasi dari spiritualis pertama Joseon, yang lebih dikenal dalam legenda sebagai Jeonwuji. Pertemuan ini membawa dimensi baru dalam dinamika politik konstelasi di Kastil Gelap. Jeonwuji bukan hanya seorang spiritualis berbakat, tetapi juga merupakan anggota kunci dari kelompok yang dipimpin oleh sang raja pengembara. Kehadiran sosok ini mengonfirmasi bahwa pergerakan di balik layar skenario sedang melibatkan tokoh-tokoh besar dari sejarah Korea yang memiliki agenda tersendiri. Jeonwuji memandang Dokja dengan rasa ingin tahu sekaligus penghormatan samar, mengakui bahwa sulit untuk menipu seseorang yang memiliki wawasan seluas Dokja. Kabar yang dibawa oleh Jeonwuji sangatlah berat. Sang raja sedang menunggunya. Kim Dokja menyadari bahwa ramalan kematiannya mungkin berhubungan erat dengan pertemuan yang akan datang ini. Situasi yang ia hadapi saat ini terasa seperti skenario terburuk, di mana ia harus berhadapan dengan kekuatan yang tidak hanya mengandalkan otot, tetapi juga sihir kuno dan manipulasi takdir. Meskipun ada rasa waspada yang tinggi, Dokja tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti arus cerita ini. Ia harus memahami apa yang diinginkan oleh para pengembara dan bagaimana ia bisa memanfaatkan pertemuan ini untuk membatalkan takdir kematian yang membayanginya. Han Suyang, yang berada di dekatnya, juga mulai menyadari kerumitan teknik yang digunakan di tempat ini. Kerjasama antara mereka berdua diuji saat mereka mencoba memetakan kekuatan musuh baru mereka. Dokja mengangguk pelan kepada Jeonwuji, sebuah isyarat bahwa ia siap untuk melangkah ke dalam sarang sang raja.
Perjalanan ini akan membawanya keluar dari batas-batas Paradise yang hancur menuju sebuah wilayah di mana hukum-hukum lama Joseon dan teknologi Starstream berpadu. Narasi ini menekankan transisi Kim Dokja dari seorang pembaca yang merenungi masa lalu menjadi seorang pemain yang harus menghadapi masa depan yang gelap. Dengan bimbingan dari spiritualis pertama Joseon, Dokja bersiap untuk bertemu dengan sosok yang mungkin memegang kunci atas hidup dan matinya. Di dunia di mana huruf-huruf menjadi kenyataan, Kim Dokja melangkah maju dengan keyakinan bahwa meskipun sebuah cerita harus berakhir, dialah yang akan menentukan bagaimana kata-kata terakhirnya akan tertulis. Babak baru ini bukan lagi tentang bertahan hidup dari monster, melainkan tentang negosiasi dengan sejarah itu sendiri. Jauh dari ketenangan semu Paradise yang telah hancur, sebuah drama lain sedang berlangsung di dataran kosong kastil gelap. Gong Pildu, sang ahli pertahanan yang selama ini terlupakan, berada di ambang kematian. Benteng bersenjata yang biasanya kokoh kini hancur berkeping-keping di bawah tekanan monster yang tak habis-habisnya. Namun, keselamatan datang dalam bentuk badai emas yang membelah kegelapan. Yu Jong-hyuk tiba dengan naga cimara yang telah dijinakkan, membawa bala bantuan yang tidak terduga. Kehadiran Jong-hyuk di sana bukan hanya untuk menyelamatkan Pildu, melainkan untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang tersebar demi menghadapi skenario akhir yang semakin mendekat. Sementara itu, di dalam meraih gerbang mekanis yang diciptakan oleh Jeon Woo-chi, Kim Dokja melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang terasa sangat akrab sekaligus asing. Di sana, ia bertemu dengan raja pengembara yang legendaris, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, Lee Suk-kyung. Pertemuan ini tidak dipenuhi dengan pelukan hangat, melainkan dengan ketegangan yang begitu tajam hingga mampu mengiris udara. Dokja menatap wanita yang telah menghancurkan masa kecilnya dan menuliskan trauma tersebut menjadi sebuah buku yang dikonsumsi publik. Bagi Dokja, Lee Suk-kyung adalah simbol dari pengkhianatan paling mendasar, seorang ibu yang lebih mencintai ceritanya daripada anaknya sendiri. Lee Suk-kyung menyambut Dokja dengan ketenangan yang memuakan. Ia tampak sangat menikmati perannya sebagai raja pengembara, pemimpin dari mereka yang memilih untuk tidak terikat pada satu wilayah dalam skenario. Namun, pengungkapan yang paling mengejutkan muncul saat ia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Dokja sebelumnya. Lee Suk-kyung mengklaim bahwa tindakannya dilakukan berdasarkan ramalan Olympus. Ia percaya bahwa jika ia membunuh Dokja, maka ramalan tentang kematian di tangan orang yang paling dicintai akan terpenuhi, sehingga Dokja bisa selamat dari kematian yang sesungguhnya di masa depan. Argumen ini memicu kemarahan yang tertahan di dalam diri Kim Dokja. Ia merasa bahwa ibunya masih terjebak dalam delusi narsistik, menganggap dirinya sebagai orang yang paling dicintai oleh Dokja hanya karena hubungan darah. Bagi Dokja, cinta itu telah lama mati dan digantikan oleh kebencian yang murni. Ia menyatakan dengan tegas bahwa jika Lee Suk-kyung berpikir tindakannya akan membatalkan takdir, maka ia telah gagal total. Alasannya sangat sederhana namun mematikan, Lee Suk-kyung bukanlah orang yang paling dicintai oleh Kim Dokja. Kebenaran pahit ini dikonfirmasi oleh pesan sistem yang kembali bergema di telinga Dokja, jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Pesan takdir itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia berevolusi menjadi takdir besar berharap untuk kematianmu yang pasti. Kata pasti yang ditambahkan ke dalam pesan tersebut menandakan bahwa upaya manipulatif Lee Suk-kyung justru memperburuk situasi. Dengan mencoba menipu sistem menggunakan cerita kasih sayang ibu anak yang palsu, mereka malah memicu kemarahan para rasi bintang tingkat tinggi yang mengawasi jalannya takdir. Narasi ini menggambarkan betapa mengerikannya kekuatan takdir dalam dunia Starstream. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan trik sederhana atau permainan kata-kata dalam novel. Ia adalah kehendak kolektif yang menuntut bayaran nyawa yang nyata. Lee Suk-kyung, meskipun memiliki pengetahuan luas sebagai seorang pembaca dan pengembara, meremehkan betapa dinginnya sistem memandang hubungan manusia. Kematian Dokja sebelumnya dianggap sebagai kematian palsu yang tidak memuaskan syarat narasi yang diminta oleh Nebula Olympus. Dokja menyadari bahwa ia kini berada dalam posisi yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Keterampilannya, King of a Kingless World, dan statusnya sebagai konstelasi pemula tidak akan cukup untuk menahan beban takdir yang kini telah dipaku oleh para dewa. Ia mulai merenungkan kembali hubungannya dengan rekan-rekan setimnya. Jika bukan ibunya, lalu siapa orang yang paling ia cintai yang akan membunuhnya? Pikiran Dokja melayang ke arah Yu Jong-hyuk, Han Suyang, dan anak-anak yang ia selamatkan. Ketidakpastian ini menciptakan paranoia yang halus namun merusak.
Reuni antara ibu dan anak ini berubah menjadi debat filosofis tentang esensi sebuah cerita. Lee Soo-kyung mencoba meyakinkan Dokja bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah demi kelangsungan hidup anaknya, sebuah bentuk cinta yang terdistorsi oleh pengalaman hidup yang pahit. Namun bagi Dokja, tindakan ibunya hanyalah upaya lain untuk mengendalikan narasi hidupnya. Ia menolak untuk menjadi karakter dalam novel ibunya, sama seperti ia menolak untuk menjadi pion dalam skenario Paradoka Ebi. Pertemuan di ruangan tersebut berakhir dengan kebuntuan emosional. Kim Dokja menyadari bahwa ia harus mencari caranya sendiri untuk mematahkan takdir ini, tanpa bantuan dari wanita yang ia benci. Ia mulai menyusun rencana baru yang melibatkan manipulasi probabilitas dalam skala yang belum pernah ia coba sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kematian. Namun mungkin ia bisa memilih bagaimana ia akan mati, dan cerita apa yang akan ia tinggalkan setelah itu. Di luar ruangan, awan merah yang menandakan kemarahan Nebula mulai berkumpul di atas koordinat Dokja. Langit kastil gelap seolah sedang bersiap untuk menjatuhkan hukuman bagi sang inkarnasi yang berani menantang kehendak bintang. Kim Dokja berdiri tegak, mengepalkan tangannya saat ia merasakan tekanan takdir yang semakin memberat di bahunya. Ia menoleh ke arah ibunya untuk terakhir kali, sebuah pandangan yang dipenuhi dengan pengakuan bahwa hubungan mereka memang sudah tamat jauh sebelum skenario dimulai. Kini, ia harus melangkah keluar untuk menghadapi kematian yang pasti itu, dengan harapan bahwa sebagai seorang pembaca setia, ia bisa menemukan celah di antara huruf-huruf takdir yang akan memungkinkannya untuk terus hidup dan mencapai akhir cerita yang ia inginkan. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa lebih berat daripada gravitasi kastil gelap. Kim Dokja menatap Lee Soo-kyung, ibunya, yang baru saja melontarkan pengakuan kasih sayang dengan nada yang begitu tenang. Seolah-olah 10 tahun penderitaan yang ia sebabkan hanyalah catatan kaki dalam sebuah novel panjang. Bagi Dokja, kata-kata "aku mencintaimu" dari bibir wanita itu bukanlah obat, melainkan racun yang memicu rasa mual yang mendalam. Ia merasakan paradoks yang menyakitkan, meskipun ia tahu bahwa dalam konteks tertentu kata-kata itu mungkin mengandung kebenaran sistemis. Secara emosional itu adalah kebohongan terbesar yang pernah ia dengar. Lee Soo-kyung, sang raja pengembara, tidak tampak terguncang oleh penolakan dingin putranya. Ia justru menunjukkan senyum yang menyeratkan bahwa ia telah memprediksi reaksi tersebut. Sebuah sikap narsistik seorang penulis yang merasa paling memahami karakternya. Ia bersikeras bahwa tindakannya membunuh Dokja sebelumnya adalah upaya untuk memanipulasi takdir Olympus, sebuah eksperimen untuk melihat apakah cerita kasih sayang ibu anak bisa menipu sistem Starstream. Namun, Dokja dengan tajam menunjukkan kegagalan total dari logika tersebut. Pesan sistem yang berbunyi takdir besar berharap untuk kematianmu yang pasti adalah bukti bahwa takdir tidak bisa diselesaikan dengan kepura-puraan kasih sayang yang telah lama mati. Ketegangan antara keduanya mencerminkan konflik mendalam tentang kepemilikan narasi. Lee Soo-kyung ingin menjadi pelindung yang menuliskan keselamatan anaknya, sementara Kim Dokja menolak untuk menjadi karakter dalam skenario ibunya. Ia menyadari bahwa selama ia berada di dalam metode array gerbang mekanis milik Jeon Woo-chi, kemampuannya sebagai konstelasi akan terus tersegel. Ia terperangkap dalam sebuah labirin sihir yang dibangun dengan prinsip 5 elemen dan 3 bencana, sebuah penjara yang dirancang khusus untuk meredam kekuatan transendental. Dalam situasi yang buntu ini, Kim Dokja memutuskan untuk mengambil langkah yang paling berisiko. Ia tidak lagi mengandalkan kasih sayang palsu atau negosiasi yang sia-sia. Ia mengeluarkan Gan Pyongwi, artefak kuno yang menjadi jembatan antara dirinya dan para penghuni langit. Dengan mengaktifkan opsi khusus Echo of the Stars, Dokja bersiap untuk memanggil kekuatan yang statusnya melampaui peringkat kelas atas, sebuah entitas yang kekuatannya begitu besar hingga membutuhkan semua poin bintang yang tersisa di dalam disk langitnya. Proses pemanggilan ini digambarkan sebagai peristiwa kosmik yang menggetarkan fondasi ruangan tersebut. Langit-langit yang tertutup sihir seolah-olah terbelah saat Dokja menyebutkan modifikator yang sangat dihormati dalam sejarah semenanjung Korea. Ia tidak memanggil sembarang roh, melainkan pedang pertama Goryeo, sang pendekar legendaris Chauk Jung-yong. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Dalam catatan sejarah dan mitologi Ways of Survival, Chauk Jung-yong dikenal sebagai sosok yang kekuatannya mampu membelah gunung dan menghancurkan formasi tentara sendirian. Ia adalah manifestasi dari kehancuran murni yang tidak terikat oleh hukum rai sihir manapun. Munculnya aura Chauk Jung-yong menciptakan tekanan yang membuat Jeon Woo-chi dan bahkan Lee Soo-kyung terpaksa mundur.
Partikel cahaya yang membentuk sang pendekar mulai merobek struktur metode array gerbang mekanis dari dalam. Ini adalah demonstrasi kekuatan mentah yang melawan kerumitan sihir. Kim Dokja menyadari bahwa dengan memanggil entitas sebesar ini, ia sedang mempertaruhkan probabilitasnya sendiri, namun ia tidak punya pilihan lain jika ingin memutus rantai kendali ibunya dan menghadapi takdir kematian yang pasti dengan caranya sendiri. Narasi ini menekankan perbedaan antara membaca takdir dan mengubah takdir. Lee Soo-kyung mencoba mengubahnya melalui manipulasi perasaan, sementara Dokja memilih untuk menghancurkannya dengan kekuatan sejarah yang tak terbantahkan. Kehadiran pedang pertama Goryeo menandai pergeseran kekuatan di kastil gelap. Kim Dokja kini bukan lagi sekedar inkarnasi yang bersembunyi di balik strategi, melainkan seorang pemain yang berani memanggil legenda paling ditakuti untuk berdiri di sisinya. Kehancuran total pun terjadi dari areh yang mengurung Dokja. Getaran dari pedang Chauk Junyeong meruntuhkan dinding-dinding sihir, membiarkan cahaya merah dari langit kastil gelap masuk kembali ke dalam ruangan. Di tengah puing-puing tersebut, Kim Dokja berdiri tegak, menatap ibunya untuk terakhir kali sebelum melangkah menuju medan perang yang sesungguhnya. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada penjara, baik itu sihir kuno maupun trauma masa lalu, yang bisa menahannya untuk terus membaca hingga akhir ceritanya. Dengan kekuatan sang pendekar Goryeo di punggungnya, Kim Dokja siap menantang nebula-nebula besar yang merencanakan kematiannya, menunjukkan kepada mereka bahwa seorang pembaca yang tahu akhir cerita tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh takdir yang dangkal. Di dalam ruang isolasi yang menyesakkan, Kim Dokja merasakan seluruh saraf di tubuhnya seolah terbakar. Sinar-sinar api melingkarinya sebagai manifestasi dari badai probabilitas yang menyertai pemanggilan konstelasi tingkat tinggi. Dokja harus menanggung beban yang hampir mustahil bagi seorang konstelasi pemula. Menampung roh Chauk Junyeong, sang pedang pertama Goryeo. Catatan sejarah yang menyatakan Chauk Junyeong mampu menghadapi seluruh pasukan sendirian ternyata tidak dilebih-lebihkan. Justru sebaliknya, kekuatan aslinya setelah menjadi konstelasi jauh melampaui imajinasi manusia manapun. Namun, kendala terbesar Dokja saat ini bukan hanya energi luar biasa tersebut, melainkan segel 100 hari. Segel ini adalah teknik tingkat tinggi dari konstelasi Hongik yang memaksa korbannya kehilangan seluruh kekuatan dan status, serta mengharuskan mereka memakan bawang putih dan mugwort selama 100 hari untuk mendapatkan berkat. Di tengah skenario yang bergerak cepat, Dokja tidak memiliki kemewahan waktu tersebut. Ia harus menghancurkan segel ini sekarang juga. Han Suyang, yang mengamati dari samping, tampak ngeri melihat bagaimana Dokja memaksakan diri, mempertaruhkan eksistensinya demi mematahkan aturan yang dibuat oleh para penguasa masa lalu Korea. Setiap inci ruangan bergetar saat kekuatan Chauk Junyeong mulai bereaksi dengan paksaan Dokja. Ini adalah benturan antara teknik penyegelan mitologis dan semangat tempur sejarah yang tak terkendali. Dokja menyadari bahwa jika ia gagal menahan roh ini, jiwanya sendiri akan terkoyak. Namun, kegigihan Dokja membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, retakan mulai muncul pada dinding energi yang mengurungnya. Kekuatan Chauk Junyeong bukanlah jenis kekuatan yang bisa dijinakkan oleh aturan administratif Starstream. Itu adalah pedang yang tercipta untuk menebas segala rintangan. Di luar ruangan, suasana tidak kalah mencekam. Yu Jong-hyuk telah tiba di markas Raja Pengembara. Kehadirannya laksana badai yang membekukan atmosfer. Ia berdiri di hadapan Lee Soo-kyung, ibu Kim Dokja, dengan pedang yang sudah terhunus. Tidak ada keramahan dalam pertemuan ini. Jong-hyuk, dengan matanya yang mampu melihat menembus kebohongan, menuntut agar Dokja segera diserahkan kepadanya. Ia tidak peduli dengan status Lee Soo-kyung sebagai Raja Pengembara atau hubungan darahnya dengan Dokja. Baginya, siapapun yang menghalangi jalannya dalam skenario ini adalah musuh yang harus disingkirkan. Lee Soo-kyung membalas tatapan Jong-hyuk dengan ketenangan yang mematikan. Ia mengamati pria di depannya sang regresser yang telah mengulang hidupnya berkali-kali. Soo-kyung teringat akan kata-kata putranya tentang bagaimana cerita Ways of Survival tidak akan bisa berlanjut tanpa kehadiran sosok Yu Jong-hyuk. Namun, di saat yang sama, sebuah pencerahan yang mengerikan menghantam pikirannya. Ia merenungkan kembali ramalan tentang kematian di tangan orang yang paling dicintai. Melalui wawasan metaforis yang ia miliki sebagai seorang pembaca dan ibu, Soo-kyung mulai melihat simbolisme yang tersembunyi di balik ramalan tersebut. Ia menyadari bahwa orang yang paling dicintai tidak selalu merujuk pada kasih sayang romantis atau keluarga dalam arti tradisional. Dalam dunia yang dibangun dari cerita, cinta bisa berarti ketergantungan naratif yang mendalam.
Ia melihat bagaimana Dokja memandang Jong Hyuk bukan sebagai teman, melainkan sebagai protagonis dari cerita yang menjadi alasan Dokja untuk bertahan hidup. Bagi seorang pembaca seperti Dokja, protagonis adalah eksistensi yang paling ia cintai dan ia puja di atas segalanya. Kesadaran ini membuat Sukyung tertawa pahit. Ia menyadari bahwa rencananya untuk menyelamatkan Dokja dengan menjadi pembunuh palsu adalah kesia-siaan belaka. Kedinginan di mata Lee Sukyung semakin tajam saat ia mengeluarkan lonceng berbutir 8, artefak suci yang melambangkan otoritas spiritualnya. Ia memutuskan untuk mengubah strateginya. Jika ia tidak bisa menipu takdir, maka ia akan mencoba mengendalikan variabelnya. Ia menyatakan bahwa sebagai seorang ibu, adalah tugasnya untuk memisahkan anaknya dari pengaruh buruk, merujuk pada Jong Hyuk yang ia anggap sebagai sumber malapetaka bagi masa depan Dokja. Konflik ini kini bukan lagi sekedar perebutan kekuasaan, melainkan benturan antara keinginan seorang ibu untuk melindungi anaknya dalam kenyataan dan ambisi para inkarnasi untuk mencapai akhir skenario. Pertempuran antara Yoo Jong Hyuk dan Lee Sukyung pun pecah. Jong Hyuk menyerang dengan kecepatan transenden, sementara Sukyung membalas dengan manipulasi energi spiritual yang kompleks. Ruangan di sekitar mereka mulai runtuh akibat benturan kekuatan dua entitas besar tersebut. Di tengah kebisingan itu, Dokja yang masih berada di dalam segel merasakan getaran dari luar. Ia tahu bahwa waktu sedang habis. Ia harus segera bebas sebelum ibunya atau Jong Hyuk saling menghancurkan satu sama lain. Atau sebelum eksekutor Nebula Olympus tiba untuk menuntaskan ramalan kematian tersebut. Narasi ini menggambarkan bagaimana Kim Dokja terjepit di antara dua kekuatan besar yang sama-sama mengklaim memilikinya demi kebaikannya sendiri. Ibunya yang ingin memaksanya kembali ke realitas yang aman namun stagnan, dan Yoo Jong Hyuk yang membutuhkannya untuk terus maju ke akhir skenario yang berdarah. Di tengah penjara bawang putih dan mugwort, Dokja mengepalkan tangannya, membiarkan roh Chauk Jung-yeong mengambil alih sepenuhnya. Ia akan menghancurkan segel itu, bukan untuk tunduk pada salah satu dari mereka, melainkan untuk menegaskan bahwa dialah satu-satunya penguasa atas ceritanya sendiri. Segel 100 hari hancur hanya dalam hitungan menit, menentang segala logika mitologi. Kim Dokja muncul dari dalam reruntuhan, auranya kini bercampur dengan keganasan pendekar Goryeo. Ia melangkah keluar untuk menghentikan duel antara ibunya dan Jong Hyuk, siap untuk mengambil kendali kembali atas panggung yang telah menjadi kacau. Dengan hancurnya segel tersebut, babak penentuan di markas Raja Pengembara telah dimulai, dan Kim Dokja tidak akan membiarkan siapapun menuliskan akhir ceritanya selain dirinya sendiri. Di balik layar panggung skenario yang berdarah, sistem Biro Dokkaebi bekerja dengan ritma yang mekanis dan dingin. Bi-hyung, yang kini telah naik pangkat, berjalan melewati lorong-lorong administratif Seoul Dome, mengamati barisan Dokkaebi tingkat rendah yang sedang menjalani indoktrinasi. Para instruktur dengan tegas menanamkan prinsip dasar seorang streamer antar bintang, jangan biarkan penonton bosan. Mereka diajarkan untuk memanipulasi emosi inkarnasi, mempertajam dikotomi antara baik dan jahat, serta memastikan bahwa konflik selalu berpusat pada tokoh utama tanpa terlihat dipaksakan. Ini adalah sekolah bagi para sutradara tragedi, tempat di mana penderitaan manusia diubah menjadi poin rating dan koin. Namun, di tengah rutinitas administratif tersebut, sebuah anomali besar sedang terjadi di markas Raja Pengembara. Kim Dokja, yang seharusnya terkubur dalam segel 100 hari, mulai menunjukkan resonansi yang tidak masuk akal dengan kekuatan yang ia panggil. Segel tersebut, yang secara tradisional membutuhkan waktu berbulan-bulan meditasi dan diet mugwort untuk dipecahkan, kini mulai retak di bawah tekanan aura yang melampaui logika mitologi Korea. Kim Dokja menyadari bahwa segel yang dipaksakan oleh ibunya melalui Eight-Beaded Bell hanyalah replika yang tidak sempurna. Tanpa ketiga harta surgawi yang lengkap, segel itu hanyalah penghalang kertas di depan badai yang ia undang. Dalam kegelapan ruang isolasi, Dokja membiarkan sisa-sisa poin bintangnya terbakar habis untuk memanggil esensi sejati dari Chauk Jung-yeong. Sang pedang pertama Goryeo datang dengan kebrutalan seorang prajurit yang telah mengayunkan pedang selama puluhan ribu tahun di Aula Bintang. Energi bintang murni putih meledak dari tubuh Dokja, mengubah ruangan tersebut menjadi pusat dari hujan meteor yang mematikan. Teknik satu pedang memotong ribuan bermanifestasi bukan sebagai gerakan fisik, melainkan sebagai distorsi ruang yang merobek realitas itu sendiri. Setiap inci dari Mechanical Gateway Array Method yang disusun oleh Jeon Woo-chi mulai runtuh.
Sihir yang mengandalkan prinsip 5 elemen dan 3 bencana tersebut hancur berkeping-keping saat berbenturan dengan kemauan murni Cheok Jung-yeong. Dokja merasakan sensasi kebebasan yang luar biasa, sebuah euforia kekuatan yang hanya bisa dibandingkan saat ia pertama kali mencapai level status ke-100. Ia menyadari bahwa kekuatan konstelasi kelas atas bukanlah sekedar peningkatan angka, melainkan kemampuan untuk mendikte hukum dunia sesuai dengan narasi mereka sendiri. Di depan pedang ini, ilusi hanyalah debu, dan penjara hanyalah konsep yang bisa dihapus. Namun, kejutan sesungguhnya muncul dari sistem yang selama ini membatasi Dokja. Saat statusnya melonjak secara instan akibat integrasi sementara dengan Cheok Jung-yeong, sebuah pesan sistem yang belum pernah ia lihat sebelumnya muncul di udara. Keterampilan bookmark miliknya, yang biasanya hanya terbatas untuk meniru karakter di dalam novel, tiba-tiba mengalami pembaruan paksa. Opsi fitur baru diaktifkan karena tingkat pemahaman Dokja terhadap konstelasi pedang pertama Goryeo meningkat sedikit demi sedikit. Ini adalah anomali naratif. Sistem mulai mengakui konstelasi sebagai objek yang bisa dibaca dan ditandai oleh Dokja, sebuah langkah awal menuju kemampuan untuk meminjam kekuatan para dewa secara permanen. Di luar ruangan, getaran dari ledakan tersebut menghentikan pertarungan antara Yu Jong-hyuk dan Lee Suk-kyung. Seluruh benteng Raja Pengembara berguncang seolah-olah akan tenggelam ke dalam bumi. Cahaya putih yang menyilaukan merembes melalui retakan dinding, menandakan bahwa sang tawanan telah membebaskan dirinya sendiri dengan cara yang paling destruktif. Yu Jong-hyuk menatap pemandangan itu dengan mata yang menyipit, menyadari bahwa variabel bernama Kim Dokja baru saja melompat ke level eksistensi yang bahkan ia pun sulit untuk prediksi sepenuhnya di titik ini. Lee Suk-kyung, di sisi lain, menatap reruntuhan formasi sihirnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kegagalannya untuk mengurung Dokja membuktikan bahwa anaknya bukan lagi sekedar pembaca yang bersembunyi di balik buku, melainkan entitas yang mampu memanggil sejarah untuk menghancurkan masa kini. Ia menyadari bahwa kasih sayang protektifnya tidak lagi memiliki tempat di dunia yang sedang terbakar ini. Dokja telah memilih jalannya, sebuah jalan pedang yang akan membelah takdir besar yang direncanakan oleh Olympus dan Vedas. Narasi ini menggambarkan puncak dari transformasi Kim Dokja. Ia keluar dari debu reruntuhan sebagai sosok yang berbeda. Bukan lagi sekedar inkarnasi licik yang mengandalkan informasi masa depan, tetapi seorang konstelasi yang mulai memahami bagaimana cara memangsa narasi besar untuk kepentingannya sendiri. Peningkatan status ini memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi eksekutor dari nebula yang mulai bermanifestasi di langit kastil gelap. Awan probabilitas yang gelap mulai berkumpul, menandakan bahwa Starstream tidak akan membiarkan penghancuran aturan ini berlalu tanpa hukuman. Dokja tersadar bahwa setiap kekuatan besar datang dengan harga yang setara. Penggunaan kekuatan Cheok Jung-yeong telah menguras cadangan probabilitasnya hingga ke titik kritis. Namun, dengan fitur baru dari bookmark, ia kini memiliki senjata rahasia untuk melawan takdir. Ia berdiri di antara ibunya yang posesif dan protagonisnya yang dingin, menjadi penengah yang otoritasnya tidak bisa lagi diabaikan. Kim Dokja siap untuk menuliskan bab penutup bagi skenario kastil gelap, dan kali ini, ia akan memastikan bahwa tidak ada rasi bintang yang bisa memprediksi baris kalimat terakhirnya. Di bawah langit kastil gelap yang mulai memerah akibat tekanan probabilitas, Kim Dokja melangkah maju menuju sosok Lee Suk-kyung yang sudah tidak berdaya. Pemandangan di hadapannya adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Wanita yang memimpin para pengembara dan mengklaim sebagai pelindung narasi, kini bersimbah darah di bawah tatapan dingin Yu Jong-hyuk. Dokja meminta Jong-hyuk untuk tidak menghabisi ibunya, sebuah permohonan yang bukan didasari oleh kasih sayang yang mendadak muncul, melainkan oleh pengakuan akan batas kemampuan manusia. Lee Suk-kyung telah mencapai batas absolutnya. Bayangan konstelasi yang ia gunakan untuk bertarung telah memudar, menyisakan tubuh manusia yang rapuh yang tidak lagi memiliki energi untuk menantang seorang transenden. Interaksi ini menggambarkan jurang pemisah yang tidak pernah bisa dijembatani antara ibu dan anak tersebut. Meskipun mereka berada dalam jarak fisik yang sangat dekat, Dokja merasa ada dinding yang lebih tebal dari sihir manapun yang memisahkan mereka. Ini adalah dinding trauma 10 tahun yang dibangun di atas tumpukan halaman buku yang menceritakan tragedi keluarga mereka. Lee Suk-kyung menatap putranya dengan sisa-sisa kesadaran, masih mencoba mempertahankan otoritasnya sebagai seorang ibu, namun Dokja hanya melihat seorang wanita yang gagal memahami bahwa anaknya telah tumbuh menjadi sesuatu yang melampaui kendali narasinya.
Ketegangan emosional ini terputus oleh intervensi kosmik yang jauh lebih besar. Di dalam kesadaran Dokja, roh Chauk Junyeong bergejolak hebat. Pendekar legendaris Goryeo itu merasakan kehadiran konstelasi lain di langit, sosok yang dikenal sebagai ibu pendiri. Konfrontasi verbal terjadi di tingkat astral, di mana Chauk Junyeong dengan penuh amarah mengecam pengkhianatan terhadap keturunan sendiri demi kepentingan politik Nebula. Chauk Junyeong, yang kepribadiannya dibentuk oleh nilai-nilai kesetiaan dan kehormatan Goryeo, tidak bisa menerima bahwa rasi bintang yang seharusnya menjadi pelindung semenanjung Korea justru tunduk pada tekanan dari kekuatan luar. Kekecewaan Chauk Junyeong semakin memuncak saat ia menyadari bahwa dewa-dewa pencipta dan pelindung kuno lainnya tetap diam. Di tengah kekacauan ini, sebuah proklamasi dari nebula besar bergema di seluruh saluran Star Stream. Siapapun yang membantu pedang pertama Goryeo akan dianggap sebagai musuh mereka di masa depan. Pesan ini adalah deklarasi perang diplomatik yang efektif. Akibatnya, rasi bintang yang biasanya vokal seperti Hakim Api yang menyeramkan Uriel dan Sage Agung yang setara dengan surga Sun Wukong tiba-tiba menjadi tenang. Mereka tidak bisa lagi campur tangan secara langsung tanpa memicu konflik skala besar yang akan menghancurkan saluran mereka sendiri. Dalam kesendirian yang mendalam itu, Chauk Junyeong merasakan beban dari takdir yang mengincar Kim Dokja. Ia melihat bagaimana seluruh dunia seolah berkonspirasi untuk memastikan kematian sang pembaca. Namun, alih-alih menyerah pada keputusasaan, sang pendekar justru merasa bangga. Baginya, ketakutan yang ditunjukkan oleh para penguasa tertinggi Star Stream adalah bukti bahwa Kim Dokja adalah variabel yang benar-benar bisa mengubah tatanan dunia. Chauk Junyeong berbicara melalui jiwa Dokja, memberikan janji yang lebih kuat dari janji konstelasi manapun. Ia tidak akan membiarkan Dokja mati begitu saja. Narasi ini menekankan pengorbanan yang dilakukan oleh Chauk Junyeong. Untuk melindungi Dokja dari hukuman probabilitas nebula, sang pendekar mulai menancapkan seluruh cerita dan prestasinya ke dalam keberadaan Dokja. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko bagi sebuah konstelasi, karena itu berarti mempertaruhkan keabadiannya sendiri untuk menopang kehidupan satu manusia. Dokja merasakan aliran sejarah Goryeo yang sangat berat meresap ke dalam jiwanya, memberinya kekuatan fisik yang luar biasa namun juga kesedihan yang mendalam yang berasal dari memori Chauk Junyeong. Kim Dokja berdiri tegak di tengah medan tempur, kini menjadi wadah bagi kemarahan dan kehormatan masa lalu. Ia menyadari bahwa ramalan kematiannya telah berubah dari sekedar prediksi menjadi sebuah ujian bagi eksistensinya. Jika seluruh dunia menginginkannya mati, maka ia akan memberikan mereka sebuah pertunjukan yang akan mengubah cara mereka melihat sebuah akhir cerita. Ia menatap ke langit, tidak lagi dengan rasa takut, melainkan dengan tantangan yang tenang. Dengan Chauk Junyeong yang berdiri kokoh di belakangnya, Dokja bersiap untuk menghadapi gelombang eksekutor nebula yang akan segera datang. Transformasi Kim Dokja yang kini memiliki status sebagai konstelasi yang menantang sistem. Ia tidak lagi peduli pada skor kasih sayang atau manipulasi ibunya. Fokusnya kini tertuju pada satu tujuan, bertahan hidup melewati takdir yang pasti dan membuktikan bahwa seorang pembaca bisa menuliskan akhir yang bahkan para dewa pun tidak berani membayangkannya. Di tengah kesunyian para rasi bintang yang ketakutan, Kim Dokja melangkah maju, membawa beban sejarah Goryeo di pundaknya, siap untuk membelah takdir besar dengan pedang yang dipinjam dari legenda yang paling setia. Udara di sekitar Kim Dokja tidak lagi terasa seperti oksigen biasa. Ia telah berubah menjadi cairan kental yang terbuat dari fragmen-fragmen narasi sejarah yang membara. Saat Chauk Junyeong memutuskan untuk menanamkan seluruh cerita miliknya ke dalam eksistensi Dokja, sebuah transformasi ontologis terjadi. Dokja tidak hanya meminjam kekuatan, ia sedang membaca esensi kehidupan dari sang pendekar terkuat Goryeo tersebut. Cerita-cerita legendaris seperti Dragon's Blood, Wiping Out an Army with One Sword, hingga Battlefield Slaughterer bermanifestasi sebagai simbol-simbol cahaya yang meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Bagi Kim Dokja, proses ini adalah bentuk komunikasi paling intim yang pernah ia alami dengan sebuah rasi bintang. Ia melihat melampaui statistik dan status. Ia merasakan beban ribuan musuh yang ditebas oleh pedang Chauk Junyeong. Ia merasakan isolasi saat sang pendekar diasingkan dari skenario karena dianggap terlalu kuat oleh sistem, dan ia merasakan kemarahan yang membuncah terhadap ketidakadilan dunia. Chauk Junyeong bukan sekedar konstelasi kelas atas. Ia adalah sebuah anomali yang menolak untuk dijinakkan oleh aturan para Dokkaebi.
Tindakannya membantu Dokja dengan mempertaruhkan seluruh pencapaian sejarahnya adalah sebuah pernyataan perang terhadap Nebula yang mencoba mendikte akhir dari sebuah cerita. Namun, pengorbanan Chauk Jung-yeong memicu reaksi berantai yang mengerikan di langit malam. Nebula-nebula raksasa seperti Vedas, Olympus, dan Papyrus tidak tinggal diam melihat aturan mereka diinjak-injak oleh seorang konstelasi dari tanah kecil seperti semenanjung Korea. Mereka mulai mengirimkan tekanan probabilitas yang luar biasa, sebuah beban administratif kosmik yang bertujuan untuk menghancurkan keberadaan siapapun yang berani membantu Kim Dokja. Di tengah keputusasaan ini, sebuah keajaiban kecil mulai terjadi di antara rasi bintang yang selama ini terpecah. Lady of the Brocade Sleep, rasi bintang dari Sila yang biasanya bersikap pasif, menjadi yang pertama menunjukkan keberaniannya. Meskipun ia tahu konsekuensi dari melawan nebula besar, ia memberikan dukungannya kepada Dokja, menggunakan sisa-sisa probabilitasnya untuk membangun perisai pelindung sementara. Tindakan heroik ini menguras seluruh energinya hingga ia jatuh ke dalam tidur yang dalam, sebuah risiko kematian permanen bagi sebuah konstelasi. Namun, pengorbanannya tidak sia-sia. Ia telah menyulut api solidaritas di hati rasi bintang semenanjung Korea lainnya. Satu demi satu, rasi bintang yang selama ini hanya menonton mulai menampakkan diri di langit malam, menatap langsung ke arah Kim Dokja dengan tatapan yang penuh dengan pengakuan. Bold General of Justice Sam Yong-dang yang keras kepala, One-Eyed Maitreya Gung-ye yang sombong, hingga King Hyung-mu the Great Kim Yu-sin yang penuh dengan makian, semuanya memberikan kehadiran mereka. Bahkan First Spiritualist of Joseon Jeon Woo-chi yang sebelumnya menjebak Dokja dalam arai sihir, kini menghela napas dan memilih untuk berdiri di sisi sang pembaca. Lautan bintang di atas Sordom kini bukan lagi sekedar tontonan, melainkan medan pertempuran politik dan naratif. Nebula-nebula besar murka melihat pemberontakan massal dari konstelasi kelas menengah dan kecil ini. Mereka secara resmi menyatakan bahwa Maritime War God Yi Sun-sin dan rekan-rekannya adalah musuh dari tatanan dunia baru. Namun, bagi Chauk Jung-yeong, kemarahan para dewa itu adalah musik yang paling indah. Ia tertawa melalui jiwa Dokja, mengakui bahwa meskipun ia selalu mengutuk tanah kelahirannya yang penuh dengan pengkhianatan, pada akhirnya, semangat juang untuk bertarung sampai mati adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berubah dari orang-orang ini. Bagi Kim Dokja, momen ini adalah pencerahan yang mengharukan. Selama ini, ia merasa bertarung sendirian sebagai seorang pembaca tunggal di dunia yang asing. Namun, dengan terkumpulnya probabilitas dari para pahlawan sejarah Korea, ia menyadari bahwa ia telah berhasil membangun sebuah cerita yang cukup kuat untuk menarik perhatian dunia. Kekuatan gabungan dari rasi bintang semenanjung Korea ini berhasil menyeimbangkan timbangan probabilitas yang tadinya berat sebelah. Pesan sistem yang muncul di hadapannya kini tidak lagi hanya berisi peringatan kematian, melainkan kesiapan untuk langkah terakhir. Persiapan minimum telah tercapai. Kini, Kim Dokja berdiri di pusat badai, tubuhnya bergetar karena kekuatan yang tak terbayangkan yang mengalir melaluinya. Ia menatap ke arah ufuk, di mana eksekutor sejati dari nebula sedang menunggu. Sosok yang dikirim untuk memastikan ramalan kematian pasti itu terpenuhi. Dokja tahu bahwa solidaritas para bintang ini hanyalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Ia harus menggunakan setiap tetes kekuatan yang diberikan kepadanya untuk menghancurkan takdir yang telah dipaku oleh para dewa Olympus. Narasi ini menggambarkan bagaimana Kim Dokja berhenti menjadi sekedar pengamat dan mulai menjadi pusat gravitasi dari sebuah narasi baru. Ia bukan lagi hanya Kim Dokja, melainkan manifestasi dari kehendak kolektif rasi bintang yang ingin merebut kembali kehormatan mereka. Dengan dukungan dari Chauk Jung-yeong dan para rasi bintang semenanjung Korea, Dokja bersiap untuk melakukan tindakan yang akan mengguncang seluruh Star Stream. Ia akan membuktikan bahwa seberapa besar pun sebuah nebula, mereka tidak bisa menghentikan seorang pembaca yang sudah tahu bagaimana sebuah cerita harus berakhir. Seluruh Korea kini tertutup awan perang yang tebal, sebuah tanda bahwa skenario kastil gelap telah mencapai titik di mana nyawa rasi bintang dan inkarnasi dipertaruhkan. Kim Dokja memejamkan matanya sejenak, merasakan detak jantung Chauk Jung-yeong yang menyatu dengan detak jantungnya sendiri. Saat ia membuka mata, pupilnya berkilau dengan cahaya putih yang murni, siap untuk membelah takdir besar dan menuliskan sejarah baru yang belum pernah dibaca oleh siapapun. Atmosfer di pusat kastil gelap kini telah berubah menjadi distorsi ruang yang mengerikan. Di hadapan Kim Dokja dan Yoo Jong-hyuk, berdiri sebuah eksistensi yang melampaui segala hukum logika dunia ini,
Eater of Dreams, sebuah entitas dewa luar yang dipanggil oleh Nebula untuk memastikan eksekusi takdir Dokja. Makhluk ini memiliki diameter tubuh lebih dari 1 kilometer, dengan ribuan tentakel yang menggeliat menembus dimensi, menciptakan pemandangan apokaliptik yang mampu menghancurkan kewarasan manusia biasa hanya dengan melihatnya. Namun, Dokja tidak memiliki kemewahan untuk merasa takut. Dengan pedang Unbroken Faith yang bersinar karena darah naga, ia mempersiapkan diri untuk serangan tunggal yang akan menentukan hidup atau matinya. Di dalam tubuhnya, kekuatan Chaok Jungyeong mencapai titik didih. Kisah-kisah kuat seperti Dragon's Blood dan Battlefield Slaughterer memompa kekuatan murni ke dalam otot-otot Dokja, membuatnya merasa seolah-olah ia bisa membelah dunia. Namun, Chaok Jungyeong memberikan peringatan keras. Tubuh Dokja hanyalah wadah manusia yang rapuh, dan menampung kekuatan sebesar ini dalam waktu lama akan menyebabkan kehancuran eksistensinya sendiri. Meskipun mendapatkan dukungan probabilitas dari rasi bintang semenanjung Korea, celah yang harus mereka hadapi masih terlalu lebar. Lawan mereka bukan lagi rasi bintang biasa, melainkan konsep kehancuran dari luar angkasa yang tidak mengenal ampun. Yu Jong-hyuk, sang regresser yang telah melalui ratusan kematian, mengambil peran sebagai pembuka jalan. Dengan tubuh yang sudah berada di ambang batas fisik akibat transendensi sebelumnya, Jong-hyuk memaksakan diri untuk maju terlebih dahulu. Ia menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk menarik perhatian tentakel-tentakel raksasa tersebut, menciptakan ruang bagi Dokja untuk mendekati tubuh utama sang dewa. Suara berderak dari tulang-tulang Jong-hyuk yang patah terdengar di tengah gemuruh pertempuran, namun matanya tetap fokus pada satu tujuan. Bagi Jong-hyuk, momen ini adalah anomali terbesar dalam seluruh sejarah regresinya. Ia sedang bertarung nyawa demi menyelamatkan seseorang yang seharusnya sudah mati menurut alur aslinya. Gerakan Eater of Dreams semakin aktif, menghancurkan tanah di bawah kaki mereka hingga menjadi debu. Setiap hantaman tentakel membawa beban probabilitas yang mampu menghapus narasi seorang inkarnasi secara instan. Dokja bergerak di belakang bayangan Jong-hyuk, mencari titik lemah di tengah massa daging kosmik yang luas tersebut. Chaok Jungyeong terus mengumpulkan kekuatan di lengan kanan Dokja, mempersiapkan teknik pedang yang bahkan mampu membuat para dewa gemetar. Ini adalah pertaruhan terakhir. Jika serangan ini gagal, tidak akan ada kesempatan kedua bagi mereka berdua. Dalam momen krusial tersebut, Yu Jong-hyuk berhasil membawa Dokja hingga ke depan luka besar di tubuh sang dewa. Angin kencang bertiup di antara mereka, membawa aroma kematian dan keputusasaan. Jong-hyuk menghentikan gerakannya sejenak, mencengkram kerah jubah Dokja dengan tangan yang gemetar. Ada keraguan yang sangat manusiawi di mata sang pahlawan berdarah dingin itu, sebuah ketakutan bahwa ia akan kembali kehilangan rekan yang paling berharga. Pertanyaan Jong-hyuk tentang apakah mereka harus mengadakan pemakaman lagi adalah bukti bahwa ia tidak lagi melihat Dokja sebagai variabel skenario, melainkan sebagai kawan seperjuangan. Kim Dokja membalas tatapan itu dengan senyuman yang tenang. Meski ia tahu bahwa kemungkinan besar ia tidak akan selamat dari ledakan probabilitas yang akan datang. Ia mengingatkan Jong-hyuk tentang pertemuan pertama mereka di jembatan Han, sebuah momen di mana mereka berdiri sebagai musuh yang saling tidak percaya. Kontras antara masa lalu dan masa sekarang memberikan kekuatan emosional bagi Dokja. Ia menyadari bahwa terlepas dari semua rencana licik dan pengetahuannya tentang masa depan, ikatan yang ia bangun dengan Jong-hyuk adalah satu-satunya hal nyata yang ia miliki di dunia yang hancur ini. Dokja menyadari bahwa takdir besar Olympus menuntut nyawanya sebagai tumbal. Jika ia mati di tangan Eater of Dreams, maka ramalan dibunuh oleh orang yang paling dicintai mungkin tidak akan terpenuhi secara teknis, namun ia akan tetap musnah dari dunia. Oleh karena itu, ia merancang sebuah rencana gila. Ia akan memaksa sistem untuk mengakui kematiannya sebagai bagian dari pemenuhan ramalan, namun dengan cara yang memungkinkannya untuk kembali. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan Yu Jong-hyuk untuk melepaskan tangannya dan membiarkannya jatuh ke dalam pusat kehancuran sang dewa. Perpisahan ini digambarkan dengan sangat dramatis di tengah badai energi putih. Dokja memaki Jong-hyuk dengan sebutan anak sialan, sebuah ungkapan kasih sayang yang kasar yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Ia memerintahkan Jong-hyuk untuk pergi dan bertahan hidup demi mencapai akhir skenario, sementara ia sendiri akan menjadi martir bagi takdir tersebut. Dengan dorongan terakhir, Dokja melepaskan diri dari pegangan Jong-hyuk, membiarkan tubuhnya meluncur menuju mulut sang raksasa kosmik sambil menggenggam kekuatan Chaok Jungyeong yang sudah siap meledak.
Narasi ini menekankan pada transisi Dokja dari seorang pembaca yang menjaga jarak menjadi seorang karakter yang terjun langsung ke dalam tragedi. Ia bukan lagi sekedar memanipulasi alur. Ia sedang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan alur tersebut. Kepergian Dokja ke dalam tubuh sang dewa menandai berakhirnya masa-masa aman di bawah perlindungan strategi. Kini, ia harus menghadapi esensi kematian itu sendiri di ruang hampa yang tidak memiliki kata-kata. Yu Jong-hyuk berdiri sendirian di tengah reruntuhan, menatap ke arah di mana Kim Dokja menghilang. Langit kastil gelap bergemuruh, dan pesan sistem mulai berkedip dengan warna merah darah, menandakan bahwa sebuah takdir besar sedang dalam proses penyelesaian. Di dalam perut sang dewa luar, Kim Dokja bersiap untuk mengayunkan pedangnya untuk terakhir kali, membawa seluruh harapan dari para bintang semenanjung Korea dan rekannya yang keras kepala. Ini bukan hanya tentang kematian, melainkan tentang pembuktian bahwa seorang manusia bisa menipu takdir dengan cara yang paling tragis sekalipun.